Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Logisim Evolution di Mac, Windows, dan Linux. Jadi apa sih itu Logisim Evolution? Kita langsung bisa cari di Google Logisim Evolution. Jadi hasil pencarian paling atas ini adalah halaman GitHub-nya. Jadi karena ini project open source, sehingga semua source code-nya itu diletakkan di GitHub sama si developer. Kita coba buka. Oke, jadi apa sih Logisim ini? Jadi Logisim itu adalah educational tool for designing and simulating digital logic circuit. Jadi bisa kita gunakan untuk mendesain dan mensimulasikan rangkaian digital kita ya. Sehingga nanti teman-teman yang baru belajar tentang digital atau sistem digital, nah ini merupakan salah satu tool yang bisa digunakan. Sehingga kita bisa menganalisis rangkaian yang kita buat itu seperti apa cara kerjanya, bagaimana outputnya, dan seterusnya. Jadi Logisim ini dibikin oleh seorang pengajar ya, namanya Dr. Carl Burch. Tapi sayangnya beliau sudah tidak melanjutkan atau mendevelop aplikasi ini. Tapi karena ini project open source, kemudian ada beberapa orang-orang yang dari Swiss Institute ya, kemudian melanjutkan pengembangannya sehingga sampai sekarang ini tahun 2021 ini masih sangat update ya. Jadi 12 hari lalu itu masih ada commit. Dan versi terakhir yang bisa kita install adalah versi 3.4.1. Oke, kita langsung masuk ke halaman downloadnya. Kemudian ada beberapa file yang bisa kita pilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Ada yang .deb, ini khusus untuk Ubuntu, Debian, dan turunannya. Kemudian MSI, ini yang Windows. Jadi teman-teman yang Windows silakan download ini. Kalau teman-teman pakai Ubuntu tadi, silakan download yang .deb. Kemudian DMG, ini file untuk yang macOS, ya, sistem operasi Mac. Yang jar ini adalah yang general, karena dia dibikin menggunakan bahasa pemrograman Java, sehingga bisa running hampir di seluruh mesin yang ada di dunia ini ya, gitu ya. Sehingga dia tinggal membutuhkan Java runtime saja untuk menjalankan file ini. Kemudian yang RPM ini adalah untuk turunan varian Linux yang lain. Oke, karena saya menggunakan sistem operasi Mac, kemudian saya mendownload yang versi .dmg. Kebetulan saya sudah download, ya, filenya ini Logisim Evolution 3.4.1 dmg dengan besar file 75,3 MB. Untuk versi Windows-nya lebih kecil ya, karena hanya 66,7 MB. Nah, cara installnya sangat mudah sekali. Setelah kita download, kita tinggal klik kanan, kemudian open. Setelah itu akan ada proses halaman instalasi Logisim Evolution. Kita tinggal drag dan lepaskan di application. Nah, ini kebetulan saya sudah ada. Jadi apakah mau di replace? Misalnya saya replace ya. Oke, setelah itu aplikasi sudah terinstall. Nah, kalau bagi teman-teman yang pakai Windows atau Linux, caranya juga kurang lebih seperti itu, mudah sekali. Yang Windows hanya di double klik, untuk yang Linux juga tinggal di double klik saja, kemudian next. Nanti di akhir, aplikasi akan terinstall pada mesin kita. Oleh karena itu, setelah kita install, kemudian kita bisa membukanya melalui, kalau di Mac, bisa melalui menu Spotlight, atau kalau di Windows bisa lewat Start menu. Ya, kalau di Linux juga bisa disesuaikan. Jadi setelah diinstal tinggal di double klik, nanti aplikasi akan membuka. Dan bentuk aplikasinya atau jendela aplikasinya adalah seperti ini. Ada beberapa bagian ya yang tertampil pada aplikasi tersebut. Yang pertama di bagian kiri atas ini adalah komponen daftar komponen ya. Daftar komponen yang bisa kita pilih berdasarkan dikategorikan menjadi beberapa kategori. Jadi ada wiring, bentuk wiringnya apa saja, kemudian ada gate, ya ini gerbang-gerbang logika dasar, dan lainnya. Nanti penjelasan dari masing-masing
komponen ini akan ada di video selanjutnya, atau penggunaannya ya ini ada di video selanjutnya. Kemudian bawahnya ini adalah bagian properties, jadi setiap komponen punya properties yang bisa kita konfigurasi. Kemudian yang paling besar yang ada titik-titik ini adalah lembar kerja kita. Jadi nanti kita menggambar, menganalisis, menjalankan simulasi, itu semuanya kita letakkan di bagian yang ada titik-titik ini. Kemudian ada beberapa icon yang ada di atas yang bisa kita klik, mulai dari gambar tangan, tanda mouse, dan seterusnya. Oke, mungkin agar lebih dapat gambaran, mungkin saya akan mencoba satu buah rangkaian yang sederhana. Jadi misal saya ingin mengambil gerbang N. Jadi kita bisa klik gates di sini, kemudian cari gerbang N. Ini adalah N. Kita tinggal klik, kemudian kita klik lagi di lembar kerja kita. Terlihat di sini ada dua buah titik biru yang menunjukkan bahwa ini adalah input, dan satu buah titik merah yang menunjukkan ini adalah output. Setelah itu input-output kita bisa panggil pada wiring ya, wiring. Untuk input itu namanya pin, bentuknya seperti ini. Kita panggil satu, karena ini ada dua input, saya panggil satu lagi. Kemudian outputnya ini bisa menggunakan yang namanya pin, di sini pin juga ya. Atau kalau mau cepat, itu bisa langsung klik icon yang ada di atas. Ini sudah dipisahkan input dan outputnya. Atau kalau teman-teman pakai pin ini bisa diganti outputnya apakah yes atau no. Kalau kita pilih yes, nanti dia berubah jadi output. Dan harus kita rotate ya, karena dia posisinya ke belakang. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan ya. Kita tinggal menghubungkan titik-titik ini dengan cara klik atau arahkan mouse-nya ke titik hijau ini, kemudian kita klik dan drag ke titik yang ingin kita hubungkan. Kita lakukan hal yang serupa untuk semua titik. Kemudian secara otomatis simulasi ini sudah berjalan. Buktinya apa? Kita bisa klik tab simulate di sini, dan ini sudah tandanya pause ya. Logo icon di atas ini logonya pause. Jadi kalau kita klik akan menghentikan simulasi. Tapi secara default dia langsung berjalan simulasinya. Sehingga sekarang tugas kita adalah bagaimana kita coba mengubah masukan dari gerbang N ini. Yang pertama kita harus klik dulu simbol atau icon gambar tangan ini untuk menyentuh inputnya. Jadi ini kalau developernya ngomong poke ya, icon poke. Kita bisa klik di sini sehingga input yang tadinya 0 berubah menjadi 1 dan wiringnya pun berubah menjadi hijau muda, yang artinya itu berlogika 1 atau sederhananya itu dialiri arus listrik. Kemudian yang bawah kita coba dinyalakan sehingga kondisi jadi 1, sehingga gerbang N ini mendapatkan dua buah masukan yang kedua-duanya bernilai 1. Nah, secara logika atau tabel kebenarannya, gerbang N ini kan kalau dapat dua buah atau semua inputnya masukannya benar atau 1, maka outputnya adalah 1. Nah, ini langsung bisa dilihat outputnya sama dengan 1. Salah satu kita matikan, outputnya sama dengan 0. Nah, kurang lebih begitu untuk menjalankan simulasi. Ya, kalau kita ingin mengganti komponennya, tentu harus diganti dulu icon gambar mouse-nya ini ke icon mouse, baru kita bisa mengambil, memindahkan, menghapus, dan memanggil komponen yang baru. Mungkin itu saja di awal ini, video yang pertama ini. Jadi kita bisa menginstal dan kita bisa menggunakannya untuk simulasi rangkaian digital. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.